adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Coba Tante Susi mau tahu, ada yang mendengarkan suara Tuhan? Ada yang mendengar suara ketukan? Siapa itu ya? Oh, rupanya Tuhan mengetuk hati kita. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Hai anak-anak, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. Hai anak-anak, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Lupakanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita, mari kita berdoa dulu ya, mohon pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima sepanjang hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami yang telah kami terima. Tuhan, kini saatnya kami akan memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau mampukan kami untuk dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tidak terasa sekarang kita sudah sampai pada bulan Desember. Kita sudah sampai pada ujung tahun, akhir tahun. Tidak terasa setiap hari berganti hari, berlalu kita lewati. Namun kasih Tuhan tetap kita rasakan, kebaikan Tuhan tetap kita rasakan, rahmat-Nya kepada kita selalu baru setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita nyanyikan dulu Satu Jari Kananku. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung jadi dua, ku buat jembatan lewat dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat gambaran tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami mohon pimpinan dari Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi penerang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, saatnya mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya Tante Susi punya gambar-gambar berikut ini. Gambar apa ya? Wah, gambar adik bayi. Gambar bayi-bayi yang lucu. Lucu sekali ya gambarnya. Menyenangkan sekali, lucu, gemes. Nah, ada beberapa di antara kalian kemarin yang juga punya adik bayi ya, punya keluarga baru, punya adik kecil yang baru. Tentu waktu itu kalian senang sekali punya adik baru. Waktu mama dan papa memberitahu bahwa kalian akan punya adik bayi, tentu kalian akan senang sekali ya. Jadi kabar kelahiran seorang bayi itu adalah kabar yang membawa sukacita ya. Demikian juga di cerita di Alkitab pada hari ini yang diambil dari
Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, tema kita adalah tetap beriman walau sukar. Nah, adik-adik, di Alkitab ada juga berita yang akan adanya seorang bayi yang akan lahir. Berita gembira ini disampaikan sendiri oleh malaikat Gabriel. Nah, siapa ya yang beruntung menjadi ibu dari bayi yang diberitakan oleh malaikat Gabriel ini? Kita lihat dulu yuk ceritanya. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan. Adik-adik, tadi diceritakan di kota yang bernama Nazaret ada seorang gadis yang bernama Maria. Maria waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Suatu hari, malaikat Gabriel mendatangi Maria dan mengucapkan salam bagi Maria. Maria diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang harus dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Maria bertanya, bagaimana mungkin? Karena Maria belum menikah. Tapi malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria. Malaikat Gabriel juga memberitahu bahwa saudara sepupu Maria yang bernama Elisabet saat ini juga sedang mengandung. Elisabet ini sudah tua dan sebenarnya tidak bisa mengandung. Tapi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka Maria pun menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa pada waktu itu, jika seorang gadis mengandung sebelum menikah dan diketahui oleh orang lain, maka hukumannya sangat berat. Gadis itu bisa dihukum yang berat, bahkan bisa dihukum mati. Maria pada waktu itu berani mengambil resiko. Dia bisa diputuskan oleh tunangannya Yusuf, bisa dibuang oleh keluarganya, bisa juga dihukum mati. Tapi kita bisa belajar di sini bahwa Maria adalah pribadi yang taat dan setia pada Tuhan. Meskipun berat, tapi Maria tetap beriman penuh pada Tuhan.
Maria percaya pada Tuhan. Nah, mari kita juga belajar seperti Maria, tetap beriman pada Tuhan walaupun berat. Siapa yang mau belajar beriman walaupun berat seperti Maria? Angkat tangannya, kita mau belajar seperti Maria, beriman penuh pada Tuhan. Ya, kita akan belajar seperti Maria, seperti kita lihat dalam ayat hafalannya hari ini ya. Diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Lukas 1 ayat 38a berbunyi demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Mari kita belajar tetap beriman walaupun sukar. Nah, adik-adik, seperti tema kita hari ini, tetap beriman walaupun sukar. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita pun percaya pada Tuhan. Hati kita percaya pada Tuhan untuk selama-lamanya. Saat ku tak melihat jalanmu,
Semoga adik-adik menjadi pelaku firman yang baik. Demikian kebaktian pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.